Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Zulfikri Islami akan menjelaskan beberapa jurnal penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun penelitian-penelitian lainnya yang memiliki tema yang sama dengan calon penelitian akhir saya. Saya mengambil tema ketenangan hati dalam Al-Quran, studi analisis penafsiran Tatmainul Qulub sebagai obat dari overthinking dan anxiety yang telah saya sampaikan atau yang telah saya serahkan ke pihak prodi. Untuk yang pertama, penelitian pertama itu ditulis oleh Abdul Kalang. Penelitian beliau ini berjudul teori untuk memperoleh ketenangan hati. Nah, dalam tulisan beliau ini, beliau mengatakan bahwa pandangan psikologi dalam rangka mengatasi gangguan-gangguan jiwa yang akhirnya akan melahirkan rasa tenang dan tentram adalah dengan melakukan relaksasi otot-otot tubuh, latihan pernapasan, serta melakukan terapi tingkah laku. Sedangkan menurut pandangan tasawuf, dalam rangka melahirkan rasa ketenangan dan ketentraman dalam hati adalah senantiasa melakukan zikrullah. Hakikat mutmainnah atau ketenangan adalah terjadi ketika merasa ketentraman menerima berita yang disampaikan oleh Rasulnya dalam mengenal akan asma-asma, sifat-sifat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia menyebutkan bahwa dengan penuh penerimaan, kepasrahan dan kepatuhan, di samping juga keimanan yang menjadi hal yang utama dalam rangka menciptakan rasa ketenangan hati dan ketentraman dalam jiwa. Untuk yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariful Hikmah yang berjudul Konsep Jiwa yang Tenang. Penelitian ini dilakukan pada 2009. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka atau library research dengan tema metode tafsir tematik. Dalam penelitiannya, Hikmah menyebutkan bahwa konsep mutmainnah dalam Al-Quran ada beberapa macam. Mutmainnah atau ketentraman bisa lahir dengan adanya pemapanan iman yang dimiliki seseorang dengan pengakuan akan kekuasaan dan kebesaran Allah, mengingat rahmat Allah dan kasih sayangnya, serta dengan pengetahuan yang didasari kesadaran akan kebesaran Allah. Selain itu juga, mutmainnah itu juga muncul dengan adanya keyakinan akan pertolongan Allah, dilandasi dengan sabar dan tawakal sebagai syarat yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk penelitian selanjutnya ada dari Fajar Nur Zulyanto dengan tulisannya yang berjudul Konsep Jiwa yang Tenang dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 dan implementasinya dalam kesehatan mental, analisis bimbingan konseling Islam. Nah, pada penelitiannya ini menyebutkan bahwa keimanan, ketakwaan, keyakinan dan kesucian merupakan pondasi penting yang bisa membangun ketenangan jiwa. Selain itu juga, ketika manusia memandang hidup bukan hanya pada suatu sisi, melainkan selalu menyertakan tujuan laku untuk bekal kehidupan setelah dunia, atau selalu mengingat akan Allah, maka di situ pula ketenangan jiwa akan ada dalam diri manusia dan menjadi pengendali juga mencegah penyakit mental dan juga kegelisahan. Lalu untuk penelitian selanjutnya ada dari Alif Jatmiko. Beliau meneliti kecerdasan emosi menurut Al-Quran pada tahun 2014. Nah, penelitiannya ini secara tersirat mengungkapkan bahwa manusia semestinya mengutamakan nilai-nilai teosentris atau ketuhanan terlebih dahulu daripada antroposentris atau nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, aspek-aspek yang meliputi diri manusia, yaitu kepuasan zahir dan batin, juga akan terpenuhi. Hal tersebut berhubungan dengan ketenangan sebagaimana yang akan saya tulis. Lalu untuk selanjutnya ada dari Husniatu Salamah Zainiyati. Ia menulis zikir penyembuh sebagai strategi dakwah. Pada tulisannya ini, ia menyatakan bahwa pengobatan dalam mengatasi berbagai penyakit termasuk tentang kejiwaan dengan mediasi mudah ditemukan dalam Islam. Bahkan
memiliki kesamaan yang jelas dengan proses bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi yang disertai dengan zikir dan tasbih kepada Allah. Kesamaannya terletak pada upaya pengkonsentrasian pikiran pada objek tertentu, upaya pelepasan diri dari gangguan lahir dan batin atau sesuatu yang mengganggu pikiran. Seseorang yang bertafakkur, bertasbih dan bermediasi dan menangkap makna dan juga pengetahuan baru yang sebelumnya tidak terlintas di dalam hati. Baiklah, untuk penelitian selanjutnya ada dari Diah Mutmainnah Safitri. Beliau meneliti tentang makna nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr ayat 27, studi komparatif penafsiran Muhammad Abduh dan Buya Hamka. Penulis itu mengatakan bahwa sebuah sifat jiwa atau nafs yang disebut juga dengan jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah terdapat ciri-cirinya. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, pada hakikatnya telah mencapai puncak dari kebahagiaan apapun. Hal-hal yang mempengaruhi seseorang untuk tidak mendapatkan ketenangan dalam dirinya antara lain adalah keraguan terhadap keyakinan yang ia anut, lebih sering mengurus hal-hal duniawi, kurangnya pengetahuan keagamaan, selalu berharap imbalan dari apa yang ia kerjakan, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Untuk mendapatkan ketentraman jiwa ini, maka hal-hal tersebut yang negatif tadi harus diganti dengan hal-hal yang positif. Lalu untuk selanjutnya ada dari Novi Nurjana Azhari, meneliti tentang ketenangan hati dalam Al-Quran, telaah penafsiran Syekh Najmuddin Al-Kubra. Dalam penelitiannya, Novi Nurjana Azhari ini membahas ketenangan hati, jiwa, ruh, batin, serta hal-hal yang menitik beratkan pada pemahaman tafsir Isy'ari, serta ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengimplementasikan penafsiran Syekh Najmuddin Al-Kubra terhadap Thariqat Kubrawiyah. Sebelum memperoleh ketenangan, maka seseorang harus berupaya melakukan amalan-amalan yang mendapatkan ketenangan. Ia memspesifikasikan penelitiannya pada ketenangan hati, jiwa, ruh, batin, serta hal-hal yang menitik beratkan kepada pemahaman tafsir Isy'ari. Lalu untuk selanjutnya ada dari Humairah. Ia menulis upaya memperoleh ketenangan jiwa dalam perspektif Al-Quran. Ini merupakan suatu kajian kepustakaan atau library research dengan menggunakan metode tafsir tematik. Dalam penelitiannya ini, ia mengatakan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketenangan jiwa dan upaya memperoleh ketenangan jiwa dalam perspektif Al-Quran. Lalu informasi yang didapat dari penelitian ini adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang ketenangan dan bagaimana cara mendapatkan ketenangan. Baiklah, untuk penelitian selanjutnya ada dari Army Teddy. Beliau meneliti tentang sakinah dalam perspektif Al-Quran. Dalam penelitiannya ini, beliau menyimpulkan bahwa sakinah adalah ketenangan atau kemantapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang-orang mukmin yang berijtihad untuk menegakkan agama Islam dengan ketulusan dan keikhlasannya. Jika sakinah ini dikaitkan dengan keluarga sakinah, di sini berarti ketenangan yang dimiliki oleh suami istri karena keduanya merasa ikhlas atas jodoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing, memberikan informasi beberapa makna singkat tentang kata sakinah dalam Al-Quran. Jadi penafsiran ini, penelitian ini memberikan kita informasi bahwa beberapa makna singkat tentang kata sakinah dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ada dari Muhammad Muslim bin Abdul Razak, yaitu konsep lafaz sakinah dan mutmainnah dalam Al-Quran. Penelitian ini memfokuskan pada sinonimitas kata sakinah dan mutmainnah. Lalu juga Muhammad Muslim ini menggunakan metode penafsiran pustaka atau library research. Dengan hasil penelitiannya bahwa Muhammad Muslim menyimpulkan dan ia menemukan perbedaan antara lafaz sakinah dan mutmainnah, yaitu sakinah adalah tenang dengan keadaan sesuatu sebelumnya, bergerak dan mengusir rasa takut serta kecemasan. Adapun mutmainnah adalah ketenangan khusus pada hati ditunjangi dengan ilmu, penyabaran, keyakinan, dan keberuntungan. Untuk penelitian selanjutnya ada dari Nadila Rizkia Rahma, ketenangan hati dalam perspektif Al-Quran, studi analisis term
sakinah dan mutmainnah menurut tafsir Al-Iklith fi Ma'ani At-Tanzil karya Misbah Al-Mustafa. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketenangan ada 3, yaitu bertaubat. Setiap manusia yang bertaubat atau kembali kepada Allah SWT ialah orang-orang yang mau beriman dan hatinya memperoleh ketenangan. Beriman seseorang yang telah melakukan taubat dan beriman kepada Allah SWT, hatinya akan tenang karena mengingat janji-janji Allah. Bertakwa, Allah SWT memerintahkan kepada umat muslim untuk terus bertakwa kepadanya supaya orang-orang muslim terhindar dari kemusyrikan. Bertawakal. Lalu bertawakal adalah puncak tertinggi atau pucuk terakhir dari keimanan. Jikalau iman sudah matang, tawakal pasti akan timbul dengan sendirinya. Untuk penelitian selanjutnya ada dari Iskandar Zulkarnain, yaitu implikasi tilawah Al-Quran terhadap ketenangan hati, perspektif tafsir Al-Misbah, yang mana penelitian ini merujuk pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Dengan hasil penelitian, kriteria tilawah untuk ketenangan hati yaitu diawali dengan membaca ta'awuz, menelaah makna ayat, membaca dengan harmonisasi nada-nada, memahami dengan hati. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa bertilawah Al-Quran sebagai sarana zikir kepada Allah tentunya dapat menyejukkan hati yang kering, lalu menyeimbangkan hati yang tidak seimbang, dan menenangkan hati bagi orang yang membacanya, mendengar, dan juga orang-orang yang mengamalkannya. Lalu untuk yang ke-13 ada dari Idrus H. Ahmad dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Ketentraman Jiwa dalam Perspektif Al-Ghazali. Dalam penelitian ini, ia menjelaskan bahwa untuk mencapai suasana batin yang tentram dalam kehidupan, maka diperlukan adanya sebuah pegangan, pedoman, dan sandaran yang kokoh untuk membuat hati yang tentram atau jiwa yang tenang. Maka sebaiknya memasuki makom-makom at-taubah, zuhud, wara, sabar, kefakiran, tawakal, dan juga bersyukur. Lalu penelitian selanjutnya ada dari Ayu Evitasari, yaitu pengaruh pengamalan zikir terhadap ketenangan jiwa di Majlisu Dzikirin Kamulan Darenan Trenggale. Lalu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu, itu jelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai materi yang bersifat fana. Namun manusia juga merupakan makhluk spiritual yang cenderung kepada sifat kerohanian. Sehingga pada hidupnya manusia dipengaruhi oleh dua unsur ini, yaitu senang pada dunia dan juga butuh kerohanian. Dalam mencapai apa yang disenanginya, manusia harus mengorbankan sesuatu, dan jika tidak berhasil mendapatkannya, maka akan muncul rasa ketidakbahagiaan pada manusia. Lalu untuk penelitian selanjutnya ada dari David Amnur yang berjudul Zikir dan Pengaruhnya Terhadap Ketenangan Jiwa menurut Al-Quran, kajian tafsir tematik. Ia mengungkapkan bahwa ketenangan jiwa akan terganggu disebabkan oleh adanya sifat dan sikap atau perilaku yang buruk dalam rohani seseorang, yang selalu mendorong untuk berbuat hal-hal yang merusak, sehingga pengaruh terhadap kebahagiaan dan terhalangnya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Lalu itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.